Hai, selamat datang di channel YouTube aku. Kali ini aku mau share pengalaman aku pasang KB 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu aku ke dokter untuk pasang KB implan. Awalnya sebenarnya aku maunya pasang KB yang IUD, tapi setelah dicek mulut rahim aku itu terlalu ke dalam. Dan waktu dibuka sama dokternya, vagina aku itu tidak kelihatan mulut rahimnya. Terus kubek-kubek ternyata terlalu dalam, jadi susah untuk pemasangan KB IUD. Lalu dokter kandungan aku itu menyarankan aku untuk memakai KB implan saja, tetapi harganya lumayan lebih mahal dibandingkan IUD. Dan jangka waktu KB implan itu juga cuma 3 tahun tuh. Jadi mau gimana lagi, karena aku nggak mau pakai pil KB ataupun suntik KB 3 bulan, 1 bulan. Itu karena menurut aku agak ribet dan susah ya, karena aku mengurus 2 anak gitu. Jadi untuk kayak gitu kayak susah. Jadi aku mau yang praktis saja. Jadi karena KB implannya ini tidak ready di dokter aku itu, karena harganya agak mahal, jadi dia harus mesen dulu di farmasi. Jadi lagi 2 harinya baru aku bisa ke dokter lagi untuk pasang KB implannya. Nah, setelah sampai di dokter, setelah KB implannya ready, itu mereknya Implanon ya teman-teman. Dari dokter aku itu biayanya 1 juta, karena KB implan Implanon itu sudah plus alatnya yang otomatis, jadi cepat dia pemasangannya kalau yang itu Implanon itu. Nah, untuk pemasangannya aku awalnya itu dibius dulu ya teman-teman. Dibiusnya itu di sini, karena pemasangannya di bawah kulit, di bawah lengan ini. Aku dibius yang pertama itu masih merasa belum kebas, jadi aku dibius lagi yang kedua. 2 kali aku dibius. Nah, ini lebamnya ini karena bius itu teman-teman. Bius itu rasanya agak panas. Nah, itu aja sih yang sakit. Kalau pemasangan implannya itu nggak berasa karena kita sudah dibius. Tapi yang aku rasain itu ya pas dimasukin jarum KB implan, dari alat KB implannya itu aku merasain, tapi nggak sakit gitu. Nah, setelah dibius, ditunggu sampai kebas, barulah alatnya itu dibuka, KB implan itu, lalu tinggal dimasukkan saja dari lubang sini, masuk serut, kletek, udah deh masuk itu KB implannya gitu. Ini KB implannya yang 1 tabung. Kan ada tuh di YouTube yang alatnya lebih manual dan lebih agak lama pemasangannya, itu yang 2 tabung kayaknya sih kata dokterku. Mungkin itu harganya lebih murah. Kalau di aku ini yang pemasangan aku, karena di dokter kandungan aku biayanya itu 1 juta tuh. Nah, setelah itu ya dikasih betadine, lalu dibalut sama perban. Awalnya perban putih ya teman-teman. Ini karena perban sudah lepas sendiri, kata dokter aku boleh kok pakai Hansaplast gitu. Nah, untuk pantangannya sendiri, pantangannya itu nggak ada. Tapi kalau bisa lebih baik kan jangan dulu angkat-angkat berat. Pokoknya di sebelah kiri ini, jangan yang dipasang implan ini jangan dulu dah dipakai yang berat-berat. Terus jangan dulu kena air, kalau bisa 1 minggu, karena 1 minggu lagi aku akan kontrol lagi ke dokter. Kalau habis itu sudah nggak kontrol lagi. Kalau aku cocok sampai 3 tahun baru ke dokter untuk melepas tuh. Yang aku rasain setelah pemasangan agak panas ya, nggak begitu panas banget, tapi memang rasanya agak ada panasnya, mungkin karena dari efek bius itu masih ya. Dan setelah itu aku dikasih resep obat sama dokternya, itu aku ada antibiotik sama anti nyeri. Setelah itu aku langsung minum itu obatnya supaya aku takutnya aku nanti ngerasain sakit karena biusnya hilang. Jadi setelah itu nggak begitu sih rasa nyut itu, nggak begitu, mungkin karena aku sudah dikasih obat anti nyeri. Tapi pas besokannya hari pertama itu, alias kemarin itu memang aku pelan-pelan sih yang ngapa-ngapain itu pelan-pelan kalau yang kiri. Jadi
nggak begitu merasakan sakit gitu. Mungkin kadang kalau ini kena sentuh dikit gitu ada nyerinya gitu. Sampai sekarang sih udah mendingan, udah gerakannya udah bisa lebih lancar. Tapi tetap kalau misalnya kena gak sengaja kena apa gitu yang di bagian sini itu emang agak sakit ya. Nah, untuk lukanya itu kan sempat aku lihat itu kemarin cuma lubang aja, lubang kecil karena untuk memasukkan tabung KB implan itu aja sih lukanya. Nah, ini lebamnya nanti akan hilang dengan sendirinya kata dokter gitu, ini nggak apa-apa. Nah, kalau aku cocok dengan KB ini, kemungkinan aku tidak haid selama 3 tahun. Tapi setiap orang fasenya berbeda-beda, efek-efek sampingnya berbeda. Tapi aku semoga efeknya itu nggak mengganggu dan aku bisa terus pakai ini selama 3 tahun. Dan kalau nyaman, kalau cocok bisa aku lepas pasang lagi gitu. Sekian dulu ya teman-teman, pengalaman aku gimana pemasangan KB implannya. Nanti aku akan buat video selanjutnya bagaimana pengalamannya setelah memakai KB implan ini setelah 3 bulan atau 6 bulan. Ditunggu ya. Terima kasih.